Malam itu hujan turun deras. Rintikannya menari di jendela kamar Putri. Gadis berusia 21 tahun itu menutup buku catatannya dan menghela napas panjang. Sudah hampir 2 bulan sejak dia pindah ke rumah ini, sebuah rumah tua di pinggiran kota yang diwariskan oleh kakeknya. Awalnya, dia senang bisa tinggal sendiri, tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, ada sesuatu di rumah ini yang membuatnya tak nyaman. Putri sering merasa diperhatikan. Setiap malam, saat ia mematikan lampu, udara di sekelilingnya berubah dingin. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki di lorong, meskipun ia tahu benar ia tinggal sendiri. Malam itu, ketika hendak tidur, sesuatu terasa berbeda. Hujan mulai mereda, dan kesunyian mengambil alih. Namun, di tengah kesunyian itu, Putri mendengar suara samar, bisikan lembut yang hampir tak terdengar. "Aku tahu kamu ada." Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu datang lagi, lebih jelas, dan lebih dekat. "Aku melihatmu." Putri menoleh ke jendela. Hanya gelap yang terlihat di luar sana. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya, mencoba mencari hiburan untuk mengalihkan pikirannya. Namun, layar ponselnya tiba-tiba mati. Saat itu juga, pintu kamarnya berderit pelan, terbuka dengan sendirinya. Putri menahan teriakannya. Jantungnya seolah hendak melompat keluar. Dengan napas tertahan, ia melihat ke pintu yang kini terbuka lebar. Koridor gelap menyambutnya, seolah mengundangnya keluar. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki cepat, tergesa-gesa, seperti seseorang tengah berlari menuju kamarnya. Putri menutup matanya rapat-rapat, dan saat ia membukanya lagi, semuanya sunyi. Namun, di cermin di sudut kamar, sesuatu yang mengerikan terlihat. Sesosok bayangan berdiri di belakangnya, tak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong. Dan tepat ketika ia sadar akan keberadaan makhluk itu, bisikan itu kembali, kali ini tepat di telinganya. "Aku tahu kamu bisa melihatku." Putri terlonjak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan di cermin itu masih ada, sosok tinggi dengan mata kosong yang seakan menatap langsung ke dalam jiwanya. Nafasnya tercekat, ia ingin menjerit, tapi suaranya menghilang entah kemana. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel yang tadi mati dan menekan tombol power berulang kali. Layarnya menyala sebentar, cukup untuk memantulkan siluet sosok di belakangnya, lalu mati lagi. Tiba-tiba, cermin di sudut kamar bergetar. Ada suara seperti kuku yang mencakar permukaannya dari dalam. Pintu kamar tertutup sendiri, seolah ada seseorang yang tak ingin ia keluar. Putri akhirnya menjerit. Ia berlari ke pintu, menarik gagangnya sekuat tenaga, tapi pintu seakan terkunci dari luar. Jantungnya berdegup kencang. Di belakangnya, suara kuku yang mencakar cermin semakin keras, semakin liar, seperti sesuatu yang mencoba menerobos keluar. Lalu, suara itu berhenti. Kesunyian menyelimuti kamar, hanya menyisakan suara nafas Putri yang tersengal. Perlahan, ia menoleh ke cermin. Sosok itu sudah tak ada. Namun, tepat saat ia berpikir semuanya sudah berakhir, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Putri tersentak dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia tahu sesuatu ada di sini. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Angin dingin berhembus masuk, menggoyangkan tirai jendela. Tanpa berpikir panjang, Putri berlari keluar dan menyalakan seluruh lampu di rumah. Ia tak berani kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidur di sofa ruang tamu, membiarkan TV menyala sebagai sumber cahaya dan suara. Namun, matanya terus mengarah ke cermin besar di sudut ruangan. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Samar-samar, Putri mendengar suara pelan, seperti bisikan halus dari cermin. "Kamu tidak seharusnya melihatku." Ia menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia meraih remote untuk mengecilkan volume TV. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Dan saat ruangan menjadi lebih hening, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara nafas. Bukan nafasnya sendiri,
tapi nafas orang lain, tepat di belakangnya. Dengan gerakan pelan, ia menoleh dan melihat pantulan di cermin. Sosok itu kembali, kali ini lebih dekat, tepat di belakang sofa tempatnya duduk. Mata hitamnya kosong, mulutnya menganga seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya yang kurus dan menunjuk langsung ke arah Putri. Tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap bayangan itu, yang perlahan mendekat, dan berbisik sekali lagi. Kamu tidak boleh melihatku, tapi sekarang kamu sudah tahu aku ada. Mendadak, TV mati, ruangan gelap gulita, dan sebelum Putri bisa menjerit, sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Putri terjerembab ke lantai, dadanya naik turun dengan napas terengah. Semuanya gelap, TV yang tadi menyala kini mati total. Lampu-lampu yang tadi ia nyalakan juga padam seketika. Hanya ada kesunyian mencekam yang menyelimuti ruangan. Namun dia tidak sendirian. Ia bisa merasakannya. Sesuatu ada di sana, di dalam kegelapan. Nafas dingin terasa di tengkuknya. Pelan-pelan, ia merangkak mundur, mencoba meraba-raba dalam gelap untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Tangannya menyentuh meja, meraih bingkai foto kecil yang ada di atasnya. Ia mengangkatnya dan menatap pantulan dirinya di kaca bingkai itu. Dan di sana, di balik bahunya, sosok itu berdiri diam. Putri menahan jeritan. Perlahan, sosok itu menggerakkan kepala, memiringkannya ke satu sisi seperti sedang mengamati dirinya. Lalu, bibirnya yang hitam mengeluarkan suara, hampir seperti desisan. Jangan menoleh. Tapi justru karena itu, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mendorong Putri untuk menoleh. Saat ia melakukannya, jantungnya terasa berhenti berdetak. Sosok itu tidak ada di sana. Tapi, tiba-tiba, sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya. Putri tersentak dan berusaha melepaskan diri, tapi genggaman itu kuat. Kuku-kuku tajam mencengkeram kulitnya, menciptakan luka gores yang terasa terbakar. Kemudian, suara itu berbisik lagi, tepat di telinganya. Sekarang kamu sudah melihatku. Kamu milikku. Putri menjerit dan menarik tangannya dengan sekuat tenaga. Seketika, lampu-lampu berkedip, seperti ada sesuatu yang mengacaukan arus listrik. Dalam cahaya yang redup, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sosok itu kini berdiri di tengah ruangan. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus kering dengan kulit pucat seperti mayat. Rambutnya panjang kusut, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. 2 lubang kosong yang hitam pekat. Dengan gerakan perlahan, makhluk itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Putri. Lalu, ia melangkah maju. Putri panik. Ia merangkak mundur, berusaha bangkit dan berlari, tapi tubuhnya seakan lumpuh oleh ketakutan. Sosok itu semakin dekat, mendekat, hingga akhirnya, pintu depan rumah tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin dingin menerpa ruangan, membuat tirai berkibar liar. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Putri menoleh ke pintu dengan napas tersengal. Seorang pria berdiri di sana, dewa tetangganya, dewa yang tinggal beberapa rumah dari tempatnya. Ia membawa senter dan terlihat kebingungan. Putri, aku dengar teriakan dari luar. Kamu tidak apa-apa? Putri masih gemetar hebat. Ia ingin berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya hanya bisa menatap ke sekeliling ruangan, memastikan bahwa sosok itu benar-benar telah pergi. Dewa berjalan masuk dan menyalakan lampu dengan ragu. Anehnya, kini lampu menyala seperti biasa, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, di pergelangan tangan Putri, bekas luka goresan itu masih ada, nyata dan menyakitkan. Ada sesuatu di sini. Suara Putri bergetar. Aku tidak gila. Aku melihatnya. Aku mendengarnya. Dia ada di sini. Dewa menatapnya dengan serius. Aku percaya padamu Putri. Kata-kata itu membuat Putri sedikit lega, meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Rumah ini. Dewa melanjutkan, suaranya pelan. Ada cerita lama tentangnya.
Kamu harus tahu. Putri menatapnya tajam. Cerita apa? Dewa menghela napas berat. Dulu, rumah ini milik seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Orang-orang bilang dia sering berbicara sendiri, menggumam sesuatu di depan cermin. Lalu suatu hari, dia menghilang begitu saja. Tak ada yang tahu kemana perginya. Tapi satu hal yang aneh, semua cermin di rumah ini ditemukan pecah, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Putri merinding. Ia teringat suara kuku yang mencakar cermin di kamarnya. Dan kamu tahu yang lebih aneh? Dewa melanjutkan. Sebelum menghilang, wanita itu sering berbisik sesuatu. Kata orang-orang, dia selalu berkata, "Aku tahu kamu ada." Darah Putri seolah membeku. Itu adalah kata-kata yang berulang kali ia dengar selama ini. Dewa menatapnya serius. "Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Rumah ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang menghuni tempat ini, dan sekarang dia sudah tahu keberadaanmu." Putri menggigit bibir. Ia tahu Dewa benar. Tapi satu pertanyaan menghantui pikirannya. Jika wanita tua itu menghilang tanpa jejak, apakah ia bisa selamat? Sebelum ia bisa berkata apa-apa, sesuatu menarik perhatiannya. Di lantai, di dekat cermin ruang tamu, ada jejak kaki basah. Jejak itu bukan miliknya, dan mereka berdua tidak menuju ke pintu itu. Mereka datang dari cermin. Putri menelan ludah. Matanya terpaku pada jejak kaki basah di lantai. Jejak itu samar, tapi jelas berasal dari cermin. Seakan sesuatu telah keluar dari sana. Dewa juga melihatnya. Wajahnya memucat. "Kita harus keluar dari sini, sekarang," katanya dengan suara mendesak. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara berderak terdengar dari cermin. Seperti sesuatu yang retak. Perlahan tapi pasti, Putri mengalihkan pandangannya ke permukaan cermin, dan dadanya terasa sesak. Ada bayangan. Bukan bayangannya sendiri atau Dewa, tapi sosok itu. Sosok tinggi kurus dengan mata kosong dan rambut berantakan. Mulutnya perlahan bergerak, menggumamkan sesuatu tanpa suara. Lalu, tiba-tiba, suara itu terdengar. "Kalian tidak bisa pergi." Cermin pecah. Tapi bukan ke arah luar. Pecahannya malah tersedot ke dalam, seolah membentuk lubang hitam yang siap menelan apa saja. Dan sebelum mereka bisa bereaksi, sesuatu keluar dari dalamnya. Tangan pucat, dengan kuku panjang hitam. Tangan itu mencengkeram lantai, diikuti dengan kepala sosok mengerikan itu yang perlahan keluar. Tubuhnya melayang seperti tidak memiliki tulang, bergerak dengan cara yang mustahil. Putri menjerit, mundur dengan napas tersengal. Dewa menarik tangannya, berusaha menyeretnya ke pintu. Tapi pintu depan tertutup sendiri dengan keras. Putri menoleh ke belakang dan melihat makhluk itu sudah berdiri tegak, menghadap mereka. Dan kali ini, ia berbicara dengan suara yang jelas. "Aku tahu kamu ada." Makhluk itu melangkah maju. Putri bisa merasakan hawa dingin yang menjalar dari sosoknya, membuat tubuhnya kaku. Dewa berusaha menariknya pergi, tapi tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya dan menghentikan waktu. Semuanya membeku. Putri masih sadar, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia melihat Dewa berdiri kaku di sampingnya, matanya melebar dalam ketakutan. Lalu, makhluk itu mendekat, sangat dekat. "Kamu sudah melihatku. Kamu sudah mendengar bisikanku. Kini kamu harus memilih." Mulutnya yang hitam menganga lebar, mengeluarkan suara berderak seperti tulang patah. "Bergabung denganku atau menghilang selamanya." Dingin menjalar ke seluruh tubuh Putri. Kepalanya pusing, pikirannya berkabut. Tapi di tengah ketakutan itu, sesuatu dalam dirinya melawan. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu, cerita Dewa tentang wanita tua yang dulu tinggal di rumah ini. Tentang bagaimana semua cermin dipecahkan sebelum dia menghilang. Apa cermin itu adalah kunci? Dengan sisa tenaga yang ada, Putri menggerakkan jarinya, meraih pecahan kaca cermin di lantai. Dan dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan pecahan itu ke cermin yang masih tersisa di dinding. Cermin pecah berhamburan. Suara melengking terdengar,
begitu nyaring hingga menggema di seluruh ruangan. Makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuhnya berkedut liar, dan untuk pertama kalinya, ekspresi di wajahnya berubah, bukan lagi tatapan kosong, tapi ketakutan. Perlahan, tubuhnya tersedot kembali ke dalam cermin yang kini hanya menyisakan pecahan-pecahan di lantai. Putri jatuh terduduk, terengah-engah. Lampu-lampu berkedip, lalu menyala normal kembali. Waktu yang tadi seolah terhenti kini kembali berjalan. Dewa terbatuk, seolah baru bisa bernapas lagi. "Apa yang kamu lakukan?" Putri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Cermin, itu rumahnya. Aku hanya mengusirnya kembali." Mereka saling berpandangan, lalu menoleh ke arah pecahan kaca di lantai. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu lagi. Tidak ada jejak kaki basah. Tidak ada suara bisikan. Semua benar-benar sunyi. Setelah beberapa saat, Dewa membantu Putri berdiri. "Kita harus pergi dari rumah ini. Sekarang juga." Putri mengangguk. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berdua keluar dari rumah dan menutup pintunya. Malam itu, Putri memutuskan untuk tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, rumah itu dijual kepada seorang pria tua yang tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Ia membelinya dengan harga murah dan berencana merenovasi seluruh bagian dalamnya. Suatu malam, ketika pria itu sedang bersih-bersih, ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah pecahan cermin tua, tersembunyi di sudut ruangan. Dengan penasaran, ia mengangkatnya dan melihat pantulan dirinya. Dan tepat saat ia tersenyum puas, di balik bahunya, sosok itu muncul kembali dan berbisik, "Aku tahu kamu ada."